Oke, ekstrim bro. Hitung dulu Gi. Iya. Hitung mundur ya. Oke aja. Iya, Ya, oke. satu komando. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua dalam masih Idul Fitri ya, walaupun kita sudah Senin akan bekerja, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan ini adalah kegiatan pertama Troya, dan nanti ternyata ada juga forum purnawirawan TNI yang melakukan gugatan citizen lawsuit. Satu-satu nanti kita akan jelaskan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media sekalian dalam press conference yang kita adakan untuk membahas hal-hal sebagai berikut ya. Pertama, kita akan membahas nanti soal citizen lawsuit yang diajukan oleh 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga negara biasa. Citizen lawsuit terhadap apa? Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Ya. Atas dugaan melakukan abuse of power berupa penyelundupan hukum dalam penersangkaan kasus ijazah palsu, terutama terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifauza Tiasuma atau Dr. Tifa. Hal berikutnya yang akan kami sampaikan adalah soal tuntutan kami agar Polda Metro Jaya melalui PPID-nya itu menyampaikan permohonan kami akan daftar 709 alat bukti atau dokumen yang disita Polda Metro dalam rangka menetapkan tersangka. Itu yang kita ingin bahas juga. Nanti Saudara Al-Katiri akan menyampaikan. Kalau tadi Saudara Yaya Setia Nagara ya, Yasena ya. Oke. Kemudian kami juga bicara ada kemungkinan untuk melakukan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan turut tergugatnya mungkin mantan Presiden Jokowi atau Presiden pada waktu itu, karena sudah lalai tidak mengerjakan tugasnya dalam melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen yang diserahkan pada waktu itu ijazah ya. Karena di belakang hari kemudian memang terbukti tidak ada yang namanya verifikasi faktual, sehingga masih menjadi polemik. Berikutnya kami juga akan menyampaikan soal kemungkinan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap mantan Presiden Jokowi, karena setelah putusan dari Komisi Informasi Pusat, yang namanya ijazah itu adalah dokumen publik. Sebelumnya dokumen publik, tapi diperkuat lagi dengan putusan Komisi Informasi Pusat, dan ada kewajiban dia untuk melakukan disclosure yang sampai hari ini tidak pernah dia lakukan, bahkan ketika ada kesempatan di citizen lawsuit Pengadilan Negeri Surakarta. Berikutnya kami juga berencana mengajukan kembali permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena kami protes. Masa Mas Roy, Dr. Tifa tidak diterima legal standingnya mengajukan pasal-pasal yang menersangkakan mereka. Bagi kami itu ridiculous, lucu ya. Karena itu kami akan ajukan kembali dengan sebuah format yang lebih meyakinkan mengenai kerugian konstitusionalnya. Karena ingat, itu bukan ditolak tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian kami juga berencana insya Allah ya akan membuat laporan ke Bareskrim mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi. Karena mantan Presiden Jokowi setelah kita memperoleh bukti yang cukup mengenai ijazahnya dari KPU, baik KPUD maupun KPU Nasional, terlihat ada kejanggalan-kejanggalan yang diduga itu merupakan tindak pidana. Salah satunya adalah misalnya bahwa dokumen-dokumen itu tidak konsisten. Harusnya kan kalau dokumennya satu kan konsisten, termasuk tanda tangan pihak yang menandatangani legalisasi atau legalisirnya. Kemudian kami juga barangkali akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai kemungkinan
proses yang sudah overtime ini. Ya, nanti akan kalau kita lihat kawan-kawan semua, sebenarnya penanganan perkara Tifa Roy atau Troy ini sudah melampaui limit waktu yang ditetapkan baik KUHP lama maupun KUHP baru. Yaitu harusnya sudah lewat. Kalau KUHP lama mengatakan setelah P19 dikembalikan oleh jaksa, harusnya dibalikin lagi 14 hari jangka waktunya. Kalau misalnya dikembalikannya 27 Januari, ya tambah 14 hari, harusnya bulan Februari, ini sudah bulan Maret, bahkan akhir Maret. Demikian juga kalau menggunakan KUHP yang baru. Tetapi kami juga akan akan menyurati kembali soal pemeriksaan saksi dan ahli kami kloter ketiga yang sesungguhnya sudah kami ajukan dan kelihatan juga prosesnya mandek. Itu kawan-kawan yang akan kami ajukan. Nanti saya akan minta beberapa teman untuk menambahkan, ya. Dan kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Yaya Setia Negara membicarakan mengenai gugatan 9 jenderal, 6 kolonel, 2 warga negara biasa, salah satunya adalah mantan hakim agung, soal dugaan abuse of power atau ketidakprofesionalan penyidik Polda Metro Jaya dalam melakukan tugasnya, manajemen perkara kasus ijazah palsu ini, antara lain diduga ada penyelundupan hukum yang tidak sesuai dengan peristiwa atau fakta yang terjadi. Silakan Pak Yaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk pimpinan. Saya di sini selaku tim hukum dari Tokham, tim advokasi litigasi untuk keadilan, ya, dan hak asasi manusia. Jadi kita bicara Tokham, kita ngobrol tentang hak asasi manusia di sini, ya. Makanya nama tim kami seperti itu. Adapun kami di sini jumlahnya 10 orang, bertindak selaku atas nama dari 17 warga negara RI, sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan. Ada 9 jenderal, mohon izin mungkin 2 aja saya sampaikan, mungkin tidak asing lagi di sebelahnya beliau, Bapak Maijen Purnawiran Sunarko. Kemudian yang di sebelahnya juga Bapak Laksma TNI Purnawiran DRG Muryono Aladin SIP. Laksma itu Pak Laksamana? Pertama. Ya. Ya. Itu mungkin yang lainnya saya tidak sebutkan. Namun yang sipilnya ada juga di sini. Tadi disampaikan bahwa beliau mantan hakim agung, ya, ada. Bapak Dwi Sucahyo. Iya, maksudnya gitu. Ya. Orang sipilnya kan ada 2, tapi di sini ada Pak Dwi Sucahyo. Beliau mantan hakim agung. Udah ketemu tadi di mushola juga dengan saya. Terima kasih Pak Dwi. Baiklah. Terkait dengan masalah ini kita warnanya beda, ya. Kalau kemarin itu bicara tentang masalah ijazah palsu, kita di sini bukan berbicara tentang itu, tapi terkait dengan adanya sesuatu yang keliru, ya. Artinya di sini dari Forum Purnawirawan TNI mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena merasa prihatin, ya, dan kecewa. Artinya dalam penegakan hukum yang belakangan ini yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, khususnya di unit Kamdek Polda Metro Jaya, sehubungan dengan perkara pidana yaitu klaster kedua. Hampir sama kaitannya, cuma kita bukan berbicara tentang ijazah palsunya, ya, tapi penegakan hukumnya, di mana di situ ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama-sama. Bahwa dalam gugatan citizen lawsuit ini, yaitu gugatan warga negara, ditujukan terhadap kebijakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang telah dianggap, yang kami beranggapan bahwa telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau telah secara keliru, yang menurut pendapat kami dalam penerapan hukum ini notabene merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, ya, oleh penguasa yang merugikan hak publik, dan mekanisme ini bertujuan untuk meminta pemerintah atau aparat menjalankan kewajiban hukumnya, bukan sekedar mencari
ganti rugi material, karena pada prinsipnya citizen lawsuit ini bukan untuk mencari suatu kerugian yang di depan. Berikut adalah poin penting pengajuan citizen lawsuit, diantaranya subjek tergugat pejabat pemerintah atau penyelenggara negara termasuk aparat kepolisian, Direskrim Polda Metro Jaya dapat digugat atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Kemudian dasar gugatan, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum yang bersifat abstrak atau kelalaian dalam penegakan hukum. Tujuannya untuk meminta pemerintah atau Direskrim Polda Metro Jaya agar bertindak sesuai aturan, bukan kerugian langsung secara perdata. Oleh karena tindakan yang dilakukannya merugikan hak warga negara, dengan contoh kasus perkara pidana dengan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai pihak terkait. Dan di sini juga nanti yang selaku korban, ya, karena ini adalah merupakan salah satu gugatan atas kebijakan penerapan penegakan hukum yang keliru, korbannya justru bukan kepada Roy Suryo atau bukan kepada siapa, tapi korbannya adalah kepada 4 orang yang melapor, karena dia melaporkan kemudian ada penerapan hukum yang keliru. Ya, diantaranya 4 korban, yaitu mungkin saya kedepankan nanti akan dibaca secara rinci. Diantaranya Bapak Joko Widodo, kemudian Lecumanan, Andi Kurniawan, dan Samuel Sechem. Ya, itu akan menjadikan korban kaitan dengan citizen lawsuit ini. Bahwa gugatan citizen lawsuit bukan untuk membuktikan adanya kerugian langsung yang dialami oleh penggugat secara individu, namun oleh karena tindakan dari aparat penegak hukum yang merugikan hak-hak konstitusi dari warga negara yang ada. Bahwa tim hukum Tokham telah mengirimkan, memang persyaratan kita untuk mengajukan, karena citizen lawsuit ini adalah perdata, ya, perdata. Jadi salah satu syaratnya harus ada somasi 2 kali. Dan kami telah mengirimkan somasi 2 kali, ya. Somasi pertama yaitu tertanggal 20 Agustus 2025 perihal, ya, atas terjadinya abuse of power, kekeliruan penerapan hukum dan atau terjadinya penyelundupan hukum dalam tahap penyidikan dengan sprindik nomor SP S1.1.3147 Romawi 7 2025 Direskrim Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Ya. Ini tanggal 14 Juli 2025. Kemudian kami susul lagi dengan surat somasi kedua tanggal 10 November 2025 dengan hal yang sama juga, namun tidak ada balasannya. Ini sudah terpenuhi syarat kita untuk melaksanakan somasi 2 kali, akhirnya kita melaksanakan gugatan citizen lawsuit. Sehingga sebelum mendaftarkan gugatan ke pengadilan, kami telah memenuhi syarat formil tadi, ya, yang menyampaikan somasi kepada Direskrim Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan kesempatan bagi Direskrim Polda Metro Jaya untuk memperbaiki kelalaiannya, ya, sebanyak 2 kali tadi. Namun ternyata sama sekali tidak ada perubahan hingga saat ini, ya. 17 warga negara yang merasa keberatan dan memberi kuasa kepada kami untuk mengajukan gugatan citizen lawsuit. Gugatan direncanakan dan sudah dijadwalkan yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 yang lalu dengan nomor register nomor 329 Perdata 2026 PN Jakarta Selatan. Dan sidang perdana nanti akan dibuka pada hari Senin tanggal 6 April 2026. Kenapa jauh sekali? Karena kebetulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini mengalami pindah kantor, ya, dari kantor yang lama di Ampera pindah ke Gedung Kuning, ya. Gedung Kuning udah tahu, ya, samping dekat Pengadilan Agama, ya. Saya udah cek lokasinya ke sana, jadi insya Allah kita tidak akan keliru, dan saya sudah survei di sana, sudah dipersiapkan semuanya, dan PN Jakarta Selatan sekarang off, nggak ada kegiatan untuk sementara. Dan kami juga pengajuan kepada PN Jakarta Selatan dengan petitum sebagai berikut. Satu, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
kemudian menyatakan bahwa perbuatan tergugat dalam perbuatan melawan hukum, yakni tergugat telah lalai atau setidak-tidaknya melakukan pembiaran omission ketika menerapkan kebijakan manajemen penyidikan berupa tindakan meregistrasi pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor, yaitu pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ya. Sehingga juga tidak memenuhi prinsip good governance dan asas-asas hukum sehingga sepatutnya dimenai sebagai telah terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang nyatanya tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang terjadi atas pelaporan perkara pidana laporan polisi nomor LP B2831 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo jungto surat perintah penyidikan nomor SP Sidik S113147 Romawi 7 2025 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025 jungto surat penetapan tersangka nomor S-TAP S41899 Romawi 11 2025 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 dan berdampak atas kerugian diri terlapor KRMT Roy Suryo Notoprojo dan beberapa orang lainnya. B. Meregistrasi pihak-pihak yang meskipun sebagai pelapor namun juga dinyatakan sebagai korban serta sehingga juga tidak menerapkan prinsip good governance dan asas-asas hukum sehingga sepatutnya dimanai telah terjadi penyelundupan pihak-pihak yang dinyatakan sebagai korban padahal tidak atau bukan pihak yang memiliki legal standing sebagai korban, yaitu tadi saya sudah sebutkan Andi Kurniawan, Lecumanan, Samuel Sweken, ya. Sehingga pula terjadi penyelundupan tambahan pasal pemidanaan yakni pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2024 jungto Undang-Undang Nomor 19 2016 jungto nomor Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang ITE yang telah dinyatakan dicabut, ya, tapi masih digunakan di sini dan telah berubah menjadi pasal 243 KUHP baru berdasarkan pasal 622 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Padahal pasal ini tidak dilaporkan oleh pihak yang setidaknya dapat dipandang dan atau dipahami sebagai korban, yaitu Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Joko Widodo atas penggabungan laporan polisi sebagai berikut, ya. Nomor LP-nya LPB 2831 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo sesuai dengan laporan polisinya. Dengan nomor LP 978 2025 Polres Jakarta Pusat Polda Metro Jaya atas nama pelapor Andi Kurniawan. Kedua, nomor LP B1387 2025 Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Lecumanan. Nomor LP 976 2025 Polres Metro Bekasi Kota tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Maret Samuel Sweken, ya. Jungto surat perintah penyidikan nomor SP Sidik S113147 2005 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 14 Juli 2025. Jungto surat penetapan tersangka nomor S-TAP S41899 Romawi 11 2025 di Treskrim Umum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025. Memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan peraturan. Inilah tujuan daripada kita Citizen Lawsuit. Memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan peraturan atau kebijakan atau surat edaran yang berlaku di lingkungan Polda Metro Jaya CQ di Treskrim
yang menerapkan kebijakan manajemen penyidikan wajib dilaksanakan secara profesional, bertanggung jawab, menerapkan prinsip good governance sehingga juga melarang ataupun mencegah terjadinya penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan. Memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan peraturan atau kebijakan atau surat edaran yang berlaku di lingkungan Polda Metro Jaya, CQ Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menerapkan kebijakan manajemen penyidikan wajib dilaksanakan dengan secara profesional, bertanggung jawab, menerapkan prinsip good governance sehingga juga melarang atau mencegah terjadinya penyelundupan pihak-pihak yang dinyatakan sebagai korban padahal tidak atau bukan pihak yang memiliki legal standing sebagai korban sehingga pula terjadi penyelundupan tambahan pasal pemidanaan. Memerintahkan tergugat untuk memperbaiki pelayanan publik dalam bentuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dari tim konseling, tim konsultan yang ditempatkan di SPKT Polda Metro Jaya. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp100.000. Ya, bukan 100 juta ya, Rp100.000. Kita nggak minta banyak-banyak ya. Yang penting ini untuk citizen lawsuit-nya untuk membuat satu perubahan terhadap kebijakan yang dianggap menurut kami lalai. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Apabila, ini kepada Ketua Pengadilan kita mohon akan memeriksa mengadili gugatan warga negara dalam perkara perdata Aquo. Berpendapat lain, kami juga memohon kepada hakim yang mulia hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya et aquo et bono. Semoga ini harapan kami selaku tim dari citizen lawsuit ini bisa mendapatkan respon yang baik. Kami tidak mengharapkan menang atau kalah, tapi paling tidak telah terjadi perubahan ya. Jangan sampai hukum yang berlaku di negara kita ini lalai dalam penerapannya atau terjadi abuse of power ya, kesewenang-wenangan daripada penegak hukum sehingga yang dirugikan siapapun yang jadi warga negara. Kalau dibiarkan, kalau ada pembiaran terhadap penegakan hukum, kita semua akan dirugikan ya. Dan kita sebagai warga negara, saya maupun juga dari Forum Purnawirawan TNI maupun juga dari masyarakat dan kita semua yang hadir di sini, kalau seandainya kita lakukan pembiaran penegakan hukum, manakala kita juga terkena suatu permasalahan di tengah jalan dan kita menghadapi permasalahan yang seperti itu, bagaimana rasanya? Ya, mari kita tegakkan hukum sebaik-baiknya di negara Republik tercinta ini. Semoga bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan secara profesional dilakukan oleh para penyidik kita. Mungkin itu yang kami sampaikan selaku tim Tokham Citizen Lawsuit. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Syawal ini, insya Allah kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kebenaran selalu berada di atas segalanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ya Pak Yaya Setia Negara, lawyer dari Tokham. Jadi biar teman-teman tidak bingung, di sini ada dua tim hukum sesungguhnya. Satu Troya. Troya itu adalah Tifa Royce Advocates. Jadi di sini ada saya, Refli Harun, ada Ramdan Shah, kemudian ada Al Katiri, kemudian ada saya, Wirawan Adnan, ada siapa lagi? Nah, kemudian dari Tokham ada Pak Yaya, Pak Yasena, ada Pak Simbolon, kemudian ada Bu siapa tadi? Bu Erdiana. Ya. Nah, itu jadi dua kelompok kuasa hukum atau penasihat hukum. Dan yang disampaikan oleh Pak Yaya tadi adalah bukan rencana, tetapi gugatan citizen lawsuit yang sudah dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang digugat itu adalah kurang lebih Polda Metro Jaya, gitu ya? Ya. Kenapa digugat? Karena mereka dianggap penyidiknya itu melakukan abuse of power. Berupa apa? Berupa penyelundupan pasal-pasal yang tidak sesuai dan setidaknya peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini. Kita tahu bahwa di klaster 2 yang dijadikan tersangka itu adalah Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo dan Rismon. Tapi Rismon kemudian sudah ditarik dari
permohonan ini ya tidak disebut karena sudah menempuh jalan restoratif justice, tetapi Roy Suryo dan paling tidak yang dimention juga adalah Dr. Tifa. Kenapa begitu? Karena mereka dikenakan pasal yang kebangetan ancaman hukumannya, yaitu pasal 32 Undang-Undang ITE tahun nomor 11 tahun 2008 yang ancaman hukumannya 8 tahun penjara. Pasal 32 ayat 1. Dikenakan juga pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Nah, tetapi dikenakan juga pasal 28 ayat 2 yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara, tetapi ketika diubah dalam KUHP yang baru ancaman hukumnya tinggal 4 tahun. Pasal berapa? 243 tadi ya. Kemudian dikenakan juga pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan terakhir dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Jadi beliau rupanya Tokham melihat bahwa ini sudah abuse of power karena mengenakan pasal-pasal yang tidak masuk akal. Dan itu pula yang sebenarnya dipermasalahkan oleh para penasihat hukum baik Dr. Tifa maupun Mas Roy Suryo. Jadi karena ada kesejajaran ide dan pikiran, maka kita menggelar press conference bareng, gitu ya. Nah sekarang saya ingin memberikan kesempatan kepada prinsipal. Tadi prinsipalnya, ini mohon maaf, karena ini untuk kebutuhan media, Pak Yaya tidak mau menyebutkan semuanya. Padahal media itu penting siapa namanya kan? Ada, sudah pegang semua. Ya, sudah pegang semua, tapi karena press conference kita sudah harus omongkan. Jadi, yang mengajukan itu adalah Maijen TNI Purnawirawan Sunarko, MD. Pak Narko ada di sini, ya. Mantan Danjen Kopassus. Kemudian ada Sunarko MD, ex Hakim Agung ad hoc. Ada di sini Pak Dwi Sucahyo. Ya. Pak Dwi Cahyo, ini Dwi Cahyo dari atas. sorry. Ex Hakim Agung ad hoc Dwi Cahyo Suarsono, SH. Kemudian ada Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Andes Sony Santoso, Laksma ya. Laksamana pertama ini ya. Sony Santoso, kemudian ada Laksamana pertama TNI Purnawirawan Dr. Gigi Muryono Aladin, SIP MM. Kemudian adalah Marsekal Muda ya nih, Marsda nih. Oke. Ada Marsekal Muda TNI Purnawirawan Insinyur Muhammad Amin Shah MSC. Kemudian ada Marsekal Muda TNI Purnawirawan Nazir Shah. Ada Marsekal Muda TNI Purnawirawan Firdaus Samsudin. Kemudian ada Brigjen TNI Purnawirawan Sudarto SIP. Kemudian ada Brigjen TNI Purnawirawan Dedi Priyatna AT. Ada Brigjen TNI Purnawirawan Jumadi. Kemudian ada 6 kolonel yang juga ikut. Kolonel TNI Purnawirawan Kusumastono, Kolonel TNI Purnawirawan Muhammad Nur Saman MSI, ada orangnya di sini ya, Pak Nur. Kemudian ada juga Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra yang kita juga biasa dengar ya. Kolonel Laut Purnawirawan Hasnan, ada Kolonel Laut Purnawirawan Joko Indro Wahyono, ada Kolonel Laut Purnawirawan Supandi Ali. Kemudian ada satu warga negara Insinyur Haji Komardin SH MMM yang pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman ya atas ijazah Jokowi juga. Itu yang mengajukan ya. Dan selain abuse dalam hal melakukan penyelundupan, mereka juga mempermasalahkan penggabungan dari pihak-pihak yang dianggap tidak punya legal standing. Tadi ada Samuel Swekin, ada Andi Kurniawan, ada Lecumanan atas nama Pradi Bersatu kalau Lecumanan, yang kemudian menghasilkan pasal baru 28 ayat 2 dengan ancaman hukuman 6 tahun. Jadi mereka menganggap penggabungan tersebut harusnya tidak sah, tidak sesuai dengan manajemen perkara yang benar, karena menggabungkan pengaduan Pak Jokowi yang tentu punya subjektivitas merasa terhina itu soal lain, dengan orang-orang yang tidak punya legal standing yang mengaku sebagai korban. Orang tanya korbannya di mana? Apa kerugian para pengadu ini, kan nggak jelas. Ya kan? Oke, Mas Roy sudah datang ya. Oke, karena itu kita nanti akan memberikan kesempatan kepada Pak Sunarko untuk menyampaikan sepatah dua buah kata terkait dengan gugatan yang diajukan ini. Silakan Pak Narko. Terima kasih Pak Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Refli. Kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, dua ada warga 2 sipil. mantan
hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin oleh aparat-aparat yang tidak profesional ini. Karena itulah kami mengajukan citizen lawsuit ini, yang tadi sudah dijelaskan cukup jelas oleh para lawyer. Karena kepedulian kami terhadap penegakan hukum. Semoga citizen lawsuit ini akan bisa membuka kebenaran, akan bisa menunjukkan kebenaran, dan buntutnya nanti, akhirnya nanti itu akan bisa menenangkan kita rakyat. Jangan seenaknya saja aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan jasa palsunya Jokowi. Kemudian bisa justru yang menuntut itu belum mendapat keterangan ini jasanya, tahu-tahu dia ditersangkakan. Kan namanya ini kriminalisasi terhadap warga negara. Itulah latar belakang kenapa kami sekumpulan warga negara ini bukan orang. Lawsuit bukan suluhan nih, boneka. Sekian yang bisa saya sampaikan secara singkat, karena tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh lawyer kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin akan ditambahkan Pak Muryono Aladin, Laksamana ya? Laksamana pertama. Oh, mic ini digeser. Oke, sorry. Geser semua. Oke, digeser. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko MD, kenapa kami yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengajukan citizen lawsuit, bahwa karena apa? Karena terjadi abuse of power, ya, kemudian terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan, ya, yang tidak sesuai dengan kasusnya, sehingga ini akan merugikan teman-teman kami, ya, Mas Roy dan kawan-kawan, terhadap apa yang dilakukan oleh Dinas Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Oleh karena itulah kami mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk supaya Polda Metro Jaya memperbaiki kebijakannya di dalam melaksanakan proses pemidanaan dari para tersangka atau yang ditersangkakan. Dan inilah adalah bentuk dari kepedulian kami, dari prajurit purnawirawan prajurit TNI ya, yang tergabung dalam forum tersebut, untuk kami tidak bisa melihat teman-teman kami dipermainkan oleh aparat penegak hukum, khususnya yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dan ini kasat mata yang tadi telah disampaikan, diuraikan oleh teman-teman lawyer, bahwa terjadi penyelundupan pasal-pasal, kemudian terjadi juga abuse of power dan sebagainya. Dan ini kalau kita diamkan mau kemana penegakan hukum yang diberlakukan di Indonesia ini? Inilah bukan hanya kepada Mas Roy
dan kawan-kawan tentunya ini kepada semua kita, kalau kita mendapatkan suatu mendapatkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat, tentunya kita akan melakukan tidak akan melakukan pembiaran dan kita tentunya akan melakukan perlawanan. Dan tadi dikatakan oleh Pak Yaya, ini bukan kalah atau menang. Enggak, kalau saya enggak, kita harus menang karena kita benar. Jadi bukan enggak mau kalah, enggak mau, bukan, kita harus menang. Karena yang jelas-jelas kasat mata kita harus menang karena ini benar. Ini kalau kita sampai kalah ya kita berarti masih ada yang tidak benar di dalam pelaksanaan pengadilan di tanah air kita ini. Ya, demikian mungkin tambahan dari saya sebagai salah satu penandatangan JLS yang kami ajukan di lawyer kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dua mantan jenderal, kita bilang aja jenderal. Pokoknya yang namanya Laksamana sama jenderal itu ya jenderal. Ini ada mantan Hakim Agung Pak Dwi Sucipto ya? Dwi Cahyo. Dwi Cahyo. Dwi Cahyo yang juga menjadi bagian dari 17 penggugat. Silakan. Mungkin sebagai mantan Hakim Agung, apa yang dilihat dalam proses ini? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan, tetapi saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Bang Refli dan Pak Sunarko dan Pak Mur. Tetapi saya akan melihat dari sisi hukum dan inilah saat yang kami tunggu-tunggu sebetulnya. Jadi mengenai apa yang tadi juga disampaikan oleh Bang Refli, ada satu hasil pemeriksaan dari Polri, kemudian yang sudah dikirim ke kejaksaan, kemudian dikembalikan oleh jaksa. Betul yang disampaikan oleh Bang Refli tadi, ini nggak bisa lama-lama. Persoalannya adalah sekarang ini, seharusnya jaksa di dalam undang-undang KUHP nasional, jaksa harusnya sudah membuat surat pemberitahuan kepada penyidik agar menyelesaikan apa kekurangan-kekurangan yang menjadi penilaian daripada jaksa. Jika itu tidak dilakukan sampai dengan tanggal penetapan yang diinginkan oleh jaksa, maka jaksa memerintahkan untuk di SP3-kan. Seperti itu. Nah, ini saya lihat masih terus berlanjut, betul Bang Refli ya? Ya. Belum ada pengembalian hasil pemeriksaan yang dikirim, yang ditolak oleh jaksa karena ada kekurangan. Kemudian gugatan yang nanti kita ajukan, tentu kita berharap kepada hakim, ya, karena hakim ini kan mempunyai satu langkah-langkah hukum yang positif ya kalau saya. Jadi kita berharap bahwa langkah hukum yang akan nanti dilakukan oleh Pengadilan Jakarta Selatan oleh majelis hakim, bahwa majelis hakim harus berani melakukan yang namanya judicial activism. Harus itu. Ya. Nah, karena di situ tentu yang kita harapkan adalah di dalam judicial activism itu ada hak diskresi yudisial terhadap hakim. Disitulah kesempatan hakim untuk menyidangkan persoalan ini, ya, yang kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini. Tidak ada lagi nanti alasan macam-macam, padahal seorang hakim sudah diberikan ruang mengenai proses hukum yang akan dilakukan, langkah-langkah termasuk melakukan judicial activism. Disinilah nanti akan kita uji keberanian seorang hakim di dalam memutus perkara ini. Kita lihat mudah-mudahan, insya Allah, dan saya yakin, hakim nanti yang menangani masalah ini adalah hakim. Saya yakin, saya tahu persis ya di Jakarta Selatan itu hakim-hakimnya cukup
punya potensi yang pengalaman yang sangat sangat memadai ya di Jakarta. Kalau sudah masuk di Jakarta, di DKI, itu tentu hakim-hakim pilihan semua. Dan saya yakin hakim-hakim di Jakarta Selatan nanti itu akan melakukan yang terbaik yang akan memenuhi keadilan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua ya, sebelum kita lanjutkan dengan materi Troya, saya ingin memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kalau ingin bertanya. Jangan sampai sudah jauh semua, nanti apa maksudnya ini dan lain sebagainya. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Agak gede suaranya. Iya, Bang Idris dari Kompas TV. Nah, artinya sekarang kasusnya itu di Polda itu statusnya P19 atau seperti apa? Ya. Berarti kan dikembalikan dari kejaksaan ke penyidik gitu ya. Nah, yang kedua mungkin sedikit aja Bang, mungkin konklusi aja dari gugatan ini seperti apa tadi, penyuluhan kelalaian dan juga penyuluhan hukum yang dimaksud seperti apa gitu. Iya, nanti saya minta Pak Yaya akan menambahkan ya. Kalau soal P19 sebenarnya kan time frame-nya udah lewat. Karena kan kasus itu hasil penyidikan diajukan pada tanggal 13 Januari. Kemudian dikembalikan pada hari ke-13 yang saya mendapatkan informasi langsung dari dari jaksa ya. Itu berarti kalau 13 tambah 13 itu 26 kan? Nah, berdasarkan KUHP yang lama itu kan ini menggunakan KUHP yang lama karena menggunakan pasal peralihan itu. Nah, mereka menggunakan KUHP yang lama, berdasarkan KUHP yang lama pasal 138 ayat 2 hanya ada waktu 14 hari sebenarnya untuk memperbaiki apa yang diminta dan kemudian dikembalikan lagi dan menjadi P21 atau apapun. Nah, sekarang kalau kita hitung dari tanggal 26 atau 27, kalau 26 kan ulang tahun saya. 27 14 hari, ya udah lewatnya kebangetan sudah. Nah, dalam lewat yang kebangetan itu kita bicara antara praktik di lapangan dan hukum yang tertulis di dalam undang-undang. Jadi banyak sekali hal-hal yang sifatnya salah kaprah, tetapi dianggap benar. Padahal undang-undang mengatakan Anda hanya punya waktu 14 hari untuk memperbaiki dan setelah itu harus disampaikan. Nah, terhadap lampaunya waktu 14 hari ini, ya pada saatnya kami akan menggugat juga dalam tanda kutip, ya menggugat itu langsung mempermasalahkan atau mungkin mengajukan juga gugatan perbuatan melawan hukum juga. Nanti kita akan lihat langkah-langkah yang kita pikirkan. Tapi intinya adalah kita ingin langkah-langkah yang substantif, bukan langkah-langkah yang gosip murahan, kira-kira begitu. Jadi langkah yang substansi bagaimana menyelesaikan masalah hukum ini agar kemudian menjadi pembelajaran publik. Itu ya yang akan kita sampaikan. Kemudian mengenai gugatan ini, apa sih maksudnya? Memang tadi secara ketika dibacakan memang tidak mudah bagi orang yang non hukum untuk memahaminya. Tapi intinya adalah mereka ini sebagai warga negara itu merasa terpanggil dengan penanganan atau manajemen perkara yang dilakukan oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang dianggap tidak profesional. Nah, bentuk ketidakprofesionalan itu adalah menggunakan pasal-pasal yang dianggap diselundupkan. Coba bayangkan, masalahnya kan dianggap melakukan pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik katakanlah menggunakan pasal 310 KUHP yang lama ya, dengan ancaman hukuman 9 bulan. Kemudian dianggap melakukan fitnah dengan ancaman hukuman 4 tahun. Nah, lalu tiba-tiba menggunakan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE misalnya pasal 28 ayat 2 yang ancaman hukumannya 6 tahun. Kemudian itu ujaran kebencian ya. Dan yang lebih ngaco lagi dalam bahasa Mas Roy itu menggunakan pasal 32, ngedit dokumen, ya kan? Ngedit dokumen lalu dengan ancaman hukuman 8 tahun. Lebih gila lagi tadi pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Yang lebih gila lagi menggunakan pasal 35, ngedit dokumen yang palsu seolah-olah jadi otentik. Artinya kan Pak Jokowi mengakui bahwa dokumennya tidak otentik. Diedit oleh Mas Roy jadi otentik, kan begitu? Dengan ancaman hukuman 12 tahun. Nah, ini bagi kita ngawur. Rupanya ditangkap juga oleh bapak-bapak TNI ini dan kemudian menggandeng Tokham untuk menyampaikan gugatan citizen lawsuit
agar kemudian ini menjadi perhatian sebagai sebuah kebijakan umum dan kebijakan khusus tentunya yang nanti bagaimana caranya diterapkan dalam kasus ijazah palsu ini. Soal nanti teknis hukumnya nggak usah ditanyakan sekarang. Intinya adalah kita meminta bahwa ada kebijakan yang tidak menggunakan abuse of power dengan cara menyelundupkan hukum untuk sebuah kasus yang sesungguhnya kasus dia adukan pencemaran nama baik, tiba-tiba dipakai pasal-pasal lain yang tidak relevan dan bahkan mengkonfirmasi seolah-olah Pak Jokowi mengakui ijazahnya palsu lalu diedit oleh Mas Roy jadi asli, kan begitu? Dengan penggunaan pasal 35 Undang-Undang ITE ini. Paham ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Saya tambahkan. Oh, tambahkan, silakan. Kalau tambahkan Bapak harus bergeser ke sini. Geser Pak Dwi mungkin ya, Pak Dwi aja. Pak Dwi. Geser Pak Dwi. Nah, biar tidak ini. Geser. Pak Dwi yang bergeser. Udah sini aja udah. Ya. Enggak. Ini masalahnya di sini, bukan jangan di sini aja. Masalahnya Sama-sama bulat nih Pak Dwi. teman-teman nanti marah ya. Nah, nih, silakan. Tambahan. Baik ya, tadi udah disampaikan sama pimpinan. Jadi penyidikan yang dilakukan di sini saat ini ya dilakukan dengan menyelundupkan pasal-pasal 27A, pasal 32 ayat 1 dan 35 Undang-Undang ITE. Kemudian di sini juga tadi sudah sampaikan juga menyelundupkan adanya korban 3 orang. Nah, di situ yang melapor itu jadi korban kaitan dengan ini ya, karena dia seolah-olah korban. Karena dia melapor, yang menentukan pasal siapa? Yang menentukan pasal siapa? Berarti dari Ditreskrim ya kan? Nah, itulah penyelundupan pasal di situlah muncul ya. Jadi korban mereka itu yaitu Andi Kurniawan, Lecumanan dan Samuel Suken ya. Seolah-olah jadi korban. Ya, termasuk penyelundupan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tadi sudah disampaikan. Saat ini juga diajukan gugatan citizen lawsuit karena ini atas keprihatinan warga negara dan menimbulkan kekecewaan ya, terutama untuk Forum Purnawirawan TNI ya. Dan kita semua ya kaget kita kalau dibiarkan seperti ini mau jadi apa kita hukum kita ke depan ya. Sehingga diharapkan penyidikan akan menunggu gugatan citizen lawsuit sampai dengan selesai. Artinya citizen lawsuit ini kan perdata. Perdata itu harus didahulukan. Jadi otomatis untuk pidana itu terkait dengan kasusnya Pak Roy Suryo CS nggak bisa lanjut dulu dong kalau citizen lawsuit sementara lagi berjalan gitu. Mau berjalan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun nggak tahu, terserah dari pengadilan ya. Nah seperti itu ya. Kemudian berdasarkan pasal 139 KUHP dan atau Perma nomor 1 tahun 56 dan SEMA nomor 4 tahun 80 silakan nanti dilihat ya. Sehingga sepatutnya penyidikan Polda Metro Jaya itu harus menunggu selesainya gugatan citizen lawsuit. Terjawab ya tadi pertanyaannya. Jadi kalau dikaitkan dengan adanya penundaan dan lain sebagainya itu jawabannya udah sangat-sangat lengkap karena kalau namanya perdata lagi berjalan ya pidananya otomatis ya nggak boleh diinikan dulu ya, harus menunggu selesai. Ya. Oke. Makasih. Ya, untungnya kita ngerti bahasa Indonesia, diinikan dulu. Nah, ya. Kita sama-sama itu. Iya, sudah paham ya? Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak soal citizen lawsuit dari Purnawirawan TNI? Oh, ditambahin sedikit. Mas Roy mau menambahkan, silakan. Ini citizen lawsuit dulu ya? Ya, citizen lawsuit. Ya, jangan yang lain dulu. Baik. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan nambahkan apa yang tadi belum disampaikan. Yang pertama, supaya tidak ada pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba ada kuasa hukum yang lain. Tadi Mas Refli sudah menyampaikan bahwa nanti penyampaiannya adalah atas nama Troya. Ya, Troya itu Tifa Roy Advocates. Ya. Nah sekarang kalau teman-teman lihat, kok ada nama baru Tokham. Ini bukan nama baru Tokham tuh. Kalau teman-teman perhatikan, Pak Yaya, Bu Erdiana, Pak kemudian ya Pak itu selalu ikut ketika pemeriksaan saya sejak awal. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan ketika pemeriksaan di Polda Metro Jaya di samping didampingi teman-teman dari Bang Refli, juga terus terang saya sebut teman-teman dari TAKA ya, Bang Ahmad Kosinudin kan. Saya selalu didampingi juga oleh tadi ini ada persatuan dari semuanya. Dan waktu itu adalah ketika saya hormat betul ya kepada bapak-bapak purnawirawan TNI ya, Pak Narko,
kemudian ada juga Pak Mur, ada kemudian juga ada mantan hakim ya, Pak Nursam juga, kemudian banyak banget ya sampai dengan 17 yang ada di sini. Kemudian malah beliau-beliau itu benar, Mas, ini kami geram selaku warga masyarakat. Jadi disitulah warga masyarakat. Bagaimana caranya? Kemudian warga masyarakat bisa ikut memberikan masukan kepada. Nah, kemudian para kuasa hukum kami kemudian berembuk supaya tidak kemudian berat pada tim yang sudah ada sebelumnya TAKA, supaya tidak berat kepada Troya, maka di sini ditangani oleh Tokham. Jadi clear ya anunya apa posisinya. Jadi kita adalah satu adalah kita semuanya bersatu untuk menyampaikan ini. Tadi secara teknis sudah disampaikan juga oleh Pak Yaya tentang bagaimana status dari perkara perdata itu. Dan sudah jelas ya, kita tidak mencari duit. Tuntutannya hanya 100.000. Ya kan gitu. Jadi bukan jutaan atau bahkan miliaran, enggak. Ini adalah untuk mengingatkan pemerintah, mengingatkan Polda Metro. Karena dalam KUHP yang baru ya di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2025 ya di pasal 23 ya. KUHP di KUHP di pasal 23 itu poin 7 itu jelas betul bahwa aparat itu juga bisa dipidana. Ada aturannya di situ kalau melakukan abuse of power. Jadi saya kira tambahan saya sementara itu dulu, Mas Refli. Ya, kalau di luar kewenangan tuh, jadi artinya nanti kita akan sampaikan lagi ketika pada Troya. Jadi sekali lagi terima kasih, apresiasi saya untuk bapak-bapak dari Purnawirawan TNI bersama dengan Tokham dan juga ada ahli pidana juga yang membantu saya waktu itu ketika diambil kesaksiannya Pak Dr. Kandidat Didit ya Wijayanto. Terima kasih. Ya, benar-benar clear ya. Jadi karena ini penggugatnya itu bukan Troya, bukan Tiva Roy Suryo, tapi penggugatnya adalah 17 warga negara, 9 jenderal, 6 kolonel dan 2 warga sipil, maka kemudian yang menjadi kuasa hukum atau penasihat kuasa hukum ya dalam konteks ini karena perdata itu adalah tim dari Tokham yang sebenarnya juga tidak asing bagi teman-teman sekalian karena kerap juga mendampingi Mas Roy dan lain sebagainya. Itu dari press conference mengenai yang terkait dengan citizen lawsuit ya. Nah, materi berikutnya adalah kalau bapak-bapak berkenan mundur nggak apa-apa juga biar nanti bagian dari setelah ini Troya gitu ya. Gitu ya. Nanti silakan yang tim Troya untuk maju ke depan ya kan. Jadi sekali lagi kawan-kawan semua yang belum familiar dengan Troya, setelah Rismond mengambil jalan untuk meminta restoratif justice, ya kan? Kemudian kita mengundurkan diri sebagai penasihat hukum Rismond Sianipar dan rupanya Rismond juga mencabut kuasanya, maka kemudian kita bergabung dalam tim yang baru namanya Troya. Troya itu Tiva Roy pakai apostrof S gitu. Advocate yang dibentuk oleh 2 prinsipal yang tersisa yaitu Mas Roy dan Dr. Tiva. Jadi itu harus paham ya. Nah Troya itu yang hadir di sini ada saya dan Ramdan Shah, kemudian ada Mas Wirawan Adnan sebagai koordinator litigasi, Pak Yasena tergabung juga ya bisa menjadi jembatan ke Mas Roy. Kemudian ada Abdullah Al-Katiri yang juga koordinator TPDT. Jadi gini, biar jangan bingung, masing-masing prinsipal ini ada tim pribadi masing-masing. Kalau Mas Roy di-assist oleh selain Taka juga ada Tokham, kemudian Dr. Tiva ada yang namanya tim pembela Dr. Tiva. Tetapi ketika mereka bergabung 2 di sini, maka yang muncul adalah Troya, gitu ya. Dulu Bala RRT, ya. Tapi karena 1 R-nya sudah quit, maka tinggal Troya ya, Tiva Roy's Advocate. Nah, itu ya. Al-Katiri aja pakai K ya. Ya. Nah, Al-Katirinya pakai K. Al-Katirinya pakai K ya, bukan Q. Nah, oke. Materi berikutnya yang ingin kita share adalah mungkin dengar-dengar tadi kaget-kaget kok banyak sekali gugatan-gugatan yang akan kita sampaikan. Begini saudara sekalian. Dalam permainan ijazah palsu ini, kita ingin menggeser permainan ini kepada substansinya. Substansinya itu adalah apakah ijazah mantan presiden itu asli atau palsu. This is the question. Bukan apakah Mas Roy melakukan
ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau fitnah. Harusnya kalau pakai urutan yang baik itu diselesaikan dulu pembuktian ijazah palsunya dalam kasus perdata citizen lawsuit di Solo atau Surakarta. Atau Bareskrim tidak cepat-cepat menghentikan penyelidikan pada tanggal 22 Mei 2025 yang lalu. Harusnya mereka menyelesaikan dulu secara solid berdasarkan putusan pengadilan bahwa ijazah itu palsu atau asli. Tapi yang kita lihat sekarang adalah alih-alih membuktikan ijazah itu palsu atau asli, yang terjadi adalah Mas Roy ditersangkakan karena dianggap melakukan fitnah, ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Dr. Tifa juga begitu, Rismond juga sebelumnya begitu. Kita tidak tahu apakah nanti RJ-nya akan diterima atau tidak. Kemudian di klaster 1 ada Rustam Effendi, Rizal Fadila dan Kurnia Tri Royani. Dan hari-hari terakhir ini mainnya main pinggiran lagi. Wah, kasar. Gosip-gosip, isu-isu dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak mau melayani hoax seperti itu. Kita kembalikan pada rel sesungguhnya dengan meletakkan masalah pada sesungguhnya apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Karena sepertinya pihak sana sengaja untuk membeceki arena ini pada hal-hal yang tidak substantif. Kami kembalikan pada hal yang substantif. Nah, substansi yang sudah kami bahas adalah banyak agenda. Kami sudah pernah meminta 709 daftar barang bukti atau dokumen yang katanya disita oleh Polda Metro Jaya, dan itulah yang menjadi dasar untuk menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Saya menyebut 2 saja karena mandatnya cuma 2 ya. Kami minta daftarnya ke PPID, Polda Metro. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin meminta Saudara Al-Katiri untuk menyampaikan ini, dan kemungkinan kalau tidak diperkenankan menggugat mereka ke pengadilan Komisi Informasi Pusat, dan success story-nya banyak termasuk dari Bonato Asilalai. Silakan Pak Al-Katiri. Terima kasih. Berkali-kali kami katakan ya, masalah 709 ini adalah masalah 709 dokumen, yaitu dokumen yang dikatakan merupakan bukti surat oleh mereka. Yang mana dari 709 itu 505 kalau nggak salah itu dari UGM. Dan UGM memberikan berita acara, yang mana berita acara penyerahan ke Polda kami diberi tembusannya secara resmi. Oleh sebab itu dokumen resmi yang kami punya itu bisa dikatakan mungkin 98% ya itu dihitamkan. Oleh sebab itu, karena itu dokumen-dokumen itu adalah dokumen publik, yang mana banyak mengatakan bahwa itu jika sudah masuk ranah hukum maka tidak dapat lagi untuk kita dapatkan. Tidak seperti itu. Menurut undang-undang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu keterbukaan informasi, pasal 2 ayat 4 menyatakan jika demi kepentingan yang lebih besar, meskipun itu sudah masuk ke ranah hukum, maka harus diinformasikan, harus dibuka. Karena mereka waktu itu pada waktu PPID Polda mengajukan permohonan, mereka menolak dengan alasan pasal 17A bahwa itu sudah masuk ranah hukum. Nah, kami counter karena ada pasal bahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi, mendapatkan menganalisa dan sebagainya ya. Itu adalah hak warga negara, di backup oleh tadi yang saya katakan pasal 2 ayat 4. Jika kepentingan itu lebih besar, yaitu kepentingan seluruh bangsa Indonesia, salah satu bukti adalah konferensi pers hari ini, para purnawirawan, jenderal dan polisi kalau nggak salah, bahkan ada dari mantan hakim agung, itu memasalahkan. Karena apa? Karena ada kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara. Nah, kami sudah dapat jawaban sesuai ketentuan, kami keberatan. Keberatan itu sesuai undang-undang, kami sampaikan ke atasan PPID itu. Atasan PPID, kita beri waktu 30 hari. Kalau nggak salah ini sudah 10 hari lebih. Ya kan? Jika sampai hari ke-30 kami tidak respon, dengan terpaksa
kami akan mengajukan permohonan sengketa di Komisi Informasi Publik Daerah. Karena ini masalahnya Polda, kalau Mabes di KIP Pusat Daerah. Oleh sebab itu jika tidak ada respon, maka kami akan ajukan, kalau istilah umumnya gugatan, tapi sebenarnya itu permohonan, yaitu ke Komisi Informasi Publik. Jadi wait and see, kita masih menunggu. Itu mungkin Bang Refli. Oke. Saya ralat ya, KIP-nya KIP provinsi ya, Provinsi DKI. Ini mohon maaf. Itu tadi soal PPID ya, soal dokumen yang 709. Waktu gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025, penyidik Polda Metro Jaya mengatakan mereka sudah menyita 709 dokumen. Kemudian memeriksa 22 ahli. Kemudian memeriksa, saya lupa, 127 atau 130 saksi. Coba bayangkan, untuk perkara yang gampang sesungguhnya, apakah satu lembar ijazah itu asli atau palsu. Tapi ya kita ikutin. Kalau memang 709 dokumen itu apa saja sih dokumen yang mendukung? Kita minta daftarnya, Bang. Iya. Tadi saya sudah sampaikan. Iya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita cukup meminta daftarnya sebagai bentuk transparansi. Dari situ kan kita nanti akan lihat mana yang relevan atau tidak untuk kita tindak lanjuti. Itu PPID ya. Harap tenang karena materi kita agak banyak sedikit, gak apa-apa ya? Ya. Mumpung masih lebaran gitu. Dan tolong aspirasi sayap kiri atau sayap kanan jangan terlalu ribut. Walaupun mantan jenderal tetap kita peringatkan ya kan? Oke. Nah, materi berikutnya adalah yang ketiga adalah ini materi yang sesungguhnya tadi seharusnya rekan Munarman yang menyampaikan, tapi rekan Munarman tadi berpamitan, yaitu kemungkinan sudah kita rapatkan tadi, kita mengajukan juga gugatan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap KPU. Karena kita tidak ingin KPU ini tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean government. Seenaknya saja. Karena setelah proses di KIP ketahuan kalau KPU ini tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi ketika mendaftar baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Mas Roy mungkin bisa nambahkan, bahkan dalam legalisasi itu ada hal yang meragukan soal tanda tangan pejabat, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan yang masa jabatannya 2012 ya? Ya, kok ternyata kok di situ di 2014 masih tercantum namanya. Dan juga di dalam dokumen legalisasi itu tidak terdapat tanggal kapan legalisasi dilakukan. Jadi itu juga menjadi persoalan yang kemudian kita akan gugat KPU agar dia bekerja lebih baik gitu. Memang banyak hal yang kita akan lakukan ya. Nah, itu hal berikutnya. Lalu poin berikutnya yang juga saya sampaikan, sebenarnya Munarman yang harus menyampaikan, adalah bahwa nanti kita berencana juga melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, terhadap mantan Presiden Jokowi dalam rangka apa? Dalam rangka transparansi. Yes. Setelah adanya putusan KIP, Komisi Informasi Pusat atau DKI ini? Pusat ya? Pusat. Itu mengatakan bahwa dokumen ijazah itu informasinya itu adalah publik. Dan sebelumnya sebenarnya undang-undang KIP juga mengatakan itu publik. Sehingga ada kewajiban paling tidak untuk transparan berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Nah, kita selama ini tidak pernah melihat Pak Jokowi itu menggelar press conference untuk menunjukkan ijazah yang diklaimnya sebagai ijazah asli. Bahkan cenderung berlindung di balik proses hukum seolah-olah ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Padahal penyitaan itu sendiri juga membawa pertanyaan. Karena yang biasanya disita barang bukti. Barang bukti apa? Barang bukti hasil kejahatan. Lah, kalau ijazahnya asli kok disita? Iya kan? Biasanya kalau ijazahnya asli, ya disimpan. Kalau dia masih muda, masih fresh graduate kan untuk melamar pekerjaan kan? Kok disita? Oke, itu menjadi pertanyaan. Itu ada Pak Didit tuh, ahli hukum kalau mau tanya-tanya nanti ya. Ahli hukum pidana. Karena itu kita minta gugatan pengadilan memerintahkan agar Pak Jokowi
melakukan tindakan yang transparan. Kita tidak mempermasalahkan apakah ijazahnya palsu atau tidak karena sudah ada forum citizen lawsuit di Solo, tapi kita ingin memerintahkan pengadilan agar Pak Jokowi bersikap transparan, menunjukkan ijazahnya secara transparan, paling tidak bisa dipotret oleh Mas Roy dan kemudian diuji lagi. Ya kan? Karena sampai saat ini yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah yang diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025 yang kita cuma lihatnya 5 menit. Tanpa disentuh, tanpa bisa dipotret, Dan dalam plastik. tanpa dirubah dan dalam plastik. Sehingga kita tidak bisa menilai apakah embossnya ini benar-benar emboss atau embus-embusan, apakah watermarknya ini benar-benar atau tidak. Makanya kemudian ketika dalam pembelaan saya tetap rely on dengan Mas Roy. Setelah dipertunjukkan tersebut ya tetap 99,9% palsu menurut keyakinan kami. Ya. Nah, tiba-tiba ada termul yang mengatakan wah dia sudah menghina kepolisian dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang kemudian menyebarkan hoax kemana-mana ya. Karena substansinya nggak kuat, tidak bisa berdebat substansi, tiba-tiba main pinggiran ya. Oke. Itu saya unfortunately Munarmannya tidak ada. Kemudian berikutnya adalah nanti Mas Roy pembulat dia. Nanti. Kemudian kita juga akan menggugat kembali, menyampaikan lagi permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami sangat-sangat tidak puas dengan Mahkamah Konstitusi yang kami anggap aneh. Sudah jelas-jelas Mas Roy, Dr. Tifa, waktu itu masih ada Rismond, itu dirugikan dengan pasal-pasal ini. Kerugian konstitusionalnya adalah tidak ada kepastian hukum. Orang melakukan penelitian, melakukan penilaian, adjustment dan lain sebagainya kemudian ditersangkakan. Kan berarti kan melanggar pasal-pasal dalam konstitusi tentang perlindungan hukum, tentang kepastian hukum dan lain sebagainya. Terutama pasal 28D. Tetapi unfortunately legal standingnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang membuat kami bingung, pusing. Tetapi kami tidak menyerah, kami akan ajukan kembali dengan sebuah konstruksi yang mudah-mudahan jauh lebih meyakinkan dan menantang Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara ini dan tidak berlindung di balik legal standing dan lain sebagainya. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan Mas Roy, tapi untuk kepentingan kita ke depan agar tidak mudah orang dikriminalkan karena berpendapat. Coba bayangkan, kita tidak yakin bahwa ijazah itu memang sejak tahun 85 mau dilaporkan oleh para termul, ya kan? Kurang kerjaan. Oke, itu materi berikutnya yang seharusnya Munarman yang menyampaikan. Berikutnya adalah MK itu saya ya. Kemudian ketujuh, ini ada seorang warga negara, mudah-mudahan dia tidak keberatan disampaikan namanya Edi Mulyadi yang akan melaporkan kembali Jokowi ke Bareskrim Mabes Polri karena sudah melakukan yang namanya pelanggaran hukum atau bahkan kejahatan, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Nanti kita lihat konstruksinya. Dan beliau berniat untuk mengadukan kembali. Kenapa? Karena kita menemukan banyak sekali fakta-fakta baru yang seharusnya dipertimbangkan oleh Bareskrim Mabes Polri untuk memproses kasus ini bukan hanya sekedar dumas, tetapi LP, laporan polisi yang kemudian ditahapkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Buktinya banyak sekali, surat ada, kemudian ahli ada, saksi ada, petunjuk ada, ya, dokumen elektronik ada. Mudah sekali untuk membuktikan bahwa ijazah ini harusnya bisa dikategorikan sebagai palsu. Itu dan ini rekan Aziz yang akan melakukannya. Saya juga Aziz juga tidak ada di tempat. Kemudian kami juga punya concern ya, mengatakan bahwa kasus ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dilanjutkan karena sudah expired date, sudah lampau waktu. Berdasarkan pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama, karena mereka mengatakan menggunakan KUHP yang lama karena berdasarkan aturan peralihan itu kalau sudah masuk dalam tahap penyidikan maka digunakan KUHP yang lama. Di situ dikatakan setelah dikembalikan P19 maka dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari saja. Nah, untuk kesempatan ini saya ingin memberikan koordinator litigasi Mas Wirawan Adnan untuk menambahkan. Silakan Mas Wirawan. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya adalah bahwa kami terus akan melakukan litigasi itu adalah tindakan hukum yang dilakukan secara ofensif, yaitu pertama tadi adalah akan melaporkan tindakan Jokowi
atas perbuatan melawan hukumnya mungkin kemungkinan akan kita lakukan lagi di Pengadilan Negeri Solo. Ini berbeda dengan citizen lawsuit yang telah kami lakukan ya, yang mengujinya adalah soal ijazah ya. Namun ya yang kedua ini adalah perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan transparansi ya. Jadi yang kita gugat langsung bukan item berupa spesimen ijazah, namun sekarang ini pada orangnya, pada personalnya yang kita harapkan untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh Jokowi karena telah tidak transparan begitu. Yang kedua tadi juga kami juga akan melakukan Edi Mulyadi, seorang wartawan senior juga akan mengadukan ke Mabes Polri lagi, kali ini juga akan memeriksa. Sampai sejauh ini belum ada yang namanya pengujian terhadap ijazah itu sendiri. Ya. Secara transparan. Transparan belum ada pengujian. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi berkali-kali itu kan mengatakannya begini. Ya. Polisi sudah mengatakan itu adalah asli. UGM sudah mengatakan itu asli. Apalagi yang kenapa kok tidak dipercaya? Kalau kita putar lagi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini senyatanya tidak seperti itu. Polisi tidak pernah mengatakan ijazah itu asli. Polisi hanya mengatakan itu identik. UGM juga tidak pernah melakukan verifikasi atau mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. UGM hanya mengatakan dia alumni kami. Begitu aja. Dan apalagi apa Mas Roy? Lisa juga. Komputernya tanggal lulusnya dua ya itu. Jadi tidak pernah ya. Oleh karena itu ya kami bersemangat untuk terus ya melakukan litigasi terhadap kebenaran apakah benar ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau tidak ya. Sampai sejauh ini belum ada lembaga. Kalau Polri sekarang ini adalah mengatakan telah melakukan lapor, dia berada pada konflik of interest karena telah digugat di Pengadilan Negeri Solo sebagai tergugat 4 ya, sehingga dia tidak lagi mempunyai kompetensi untuk mengatakan atau mempunyai kompetensi untuk menguji ijazah itu sendiri. Oleh karena itu kami berpendapat ya sebagai koordinator litigasi bahwa yang harus menguji keabsahannya itu adalah lembaga non lapor Polri gitu. Gitu Mas Refli. Oke. Jadi kawan-kawan semua ya, kami pernah mengajukan saksi dan ahli kloter ketiga. Kenapa kami tetap mengajukan saksi dan ahli? Ya kami jaga-jaga. Walaupun kami mengatakan sudah expired date, tetapi kan itu pendapat kami. Penyidik nanti tiba-tiba menindaklanjuti dengan semena-mena misalnya. Tidak berdasarkan hukum yang ada. Karena itu kami tetap mengajukan saksi dan ahli. Dan saksi dan ahli itu untuk kloter ketiga itu sudah disampaikan. Nah, unfortunately dulu yang menyampaikan yang berhubungan dengan pihak penyidik adalah lawyer yang sekarang ke Rismond. Jadi karena itu kami harus betul-betul menjalin lagi hubungan dengan pihak penyidik dan menanyakan bagaimana saksi dan ahli yang sudah kami sampaikan pada kloter ketiga. Rekan Ramdansa akan menyampaikan hal ini, silakan. Ya, sedikit saya sampaikan bahwa kemarin dari Bala RRT tentu saja sudah mengirimkan kloter ketiga saksi yang kami ajukan. Tentu saja setelah Rismond Sianifar dan kemudian PH individu Rismond kemudian mundur dari Bala RRT dan menjadi Troya. Kami akan bersurat kembali dengan kemudian atributnya adalah Troya, Tifa Roy Suryo Advocates, untuk kemudian mengajukan nama-nama yang sebenarnya sudah ada atau mempertanyakan kembali apabila kemudian akan dijadikan saksi. Dan ini kita juga sudah berhubungan dengan pihak kejaksaan, baik dengan jaksa peneliti maupun penuntut umum terkait dengan P18 P19 dan mereka mengungkapkan bahwa ingin mengakomodir keinginan dari para tersangka sehingga kemudian berapapun saksi yang akan diajukan oleh kami itu akan kemudian diakomodir. Itu versi dari kejaksaan. Tentu saja ini akan kami tindak lanjuti sehingga kemudian tadi rekan Refli menyatakan
expired ya, tapi bisa saja kemudian tidak dianggap expired baik oleh penyidik maupun jaksa. Ini akan kami lanjutkan dalam pekan depan ya rekan Refli ya, dan ini akan kita teruskan sehingga mudah-mudahan saksi kita segera dipanggil dan kemudian bisa memberikan konstruksi yang pas untuk kemudian klien kami Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Silakan. Oke, ya memang di kloter ketiga. Ahli dan saksi ini kami mengajukan Ferry Amsari ya, ahli hukum tata negara. Kemudian M. Said Didu, aktivis yang juga ahli kebijakan publik. Kemudian Ganjar Laksmana Bonaprapta, ahli hukum pidana. Profesor Aceng Ruhendi, itu ahli bahasa. Lalu fakta ada Profesor Muhammad Kirzin, ada Doni Henry Cahyono, ada Safri Sofian, ada Mary SAG, ada Wuri Handayani. Jadi memang ada beberapa nama ya. Kan kalau mereka mengajukan 22 ahli, ya kita pengen juga 22 ahli kalau bisa ya untuk dipertandingkan. Kalau mereka mengajukan 127 atau 130 saksi, kami pengen juga. Tapi intinya adalah kalau kita berdasarkan good governance, clean government harus within time frame. Nah, ini sudah lewat time frame-nya. Karena itu ini yang kemudian menjadi catatan serius dalam proses dalam manajemen perkara kasus ini. Mas Roy terakhir akan membulatkan dan menunjukkan kaos apa yang dipakai. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk yang hari ini, ya, saya selaku salah satu dari dua prinsipal mengaturkan apresiasi yang terima kasih banyak sekali atas upaya dari para kuasa hukum kami, ya, di bawah koordinasi Mas Refli Harun di Troya, ya, ada Pak Ramdansyah, ada juga Pak Al-Katiri pakai K, ya, nggak pakai Q, ya. Kemudian ada juga Pak Wirawan Nan, kemudian ada juga teman-teman yang lain yang ada, termasuk juga Pak Yahya yang juga ada di Troya. Jadi intinya adalah apa? Kami tetap melakukan sesuai dengan koridor hukum yang lurus, ya. Kami tidak mempedulikan hoax atau isu-isu murahan. Sekali lagi saya katakan isu murahan yang ada sekeliling. Kami tetap fokus kepada bagaimana kita membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Akan halnya kalau misalnya teman-teman tanya, Mas fokus kok harus ke MK, harus ke KIP, harus ke citizen lawsuit. Nah, itu justru fokusnya di situ. Semuanya itu polanya adalah tentang ijazah ini. Bukan untuk dibelokkan ke isu-isu yang murahan. Hoax 50M, hoax apalah itu enggak. Kami sama sekali tidak akan melayani. Dan jangan harap ya kami akan melayani isu-isu receh ini. Enggak perlu. Kita meresponnya cukup dengan statement saja. Karena mereka hanya menyampaikan ini. Kalau mereka menantang, mana kok tidak dilaporkan? Enggak, kita justru melaporkan yang ini. Kita serius kembali ke gawangnya. Nggak mau dibelokin lah. Ya, membuktikan ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Itu sudah clear. Jadi sekali lagi ya teman-teman semua, fokus pada press conference dari Troya saat ini ya, Tifa Roy Advocates kali ini adalah kita menentukan apa-apa langkah yang nanti akan dilakukan. Termasuk juga ada gugatan CLS, kemudian juga sama juga jadi dari Tokham tadi juga ada gugatan CLS atas nama 17 senior atau purnawirawan TNI. Ini juga dari Troya juga ada. Ada juga dari sahabat kami Pak Edi Mulyadi yang nanti akan juga menyampaikan. Ada ke KIP, kita pertegas ya. Sekali lagi, Ombudsman juga akan kita lakukan lagi. Jadi sekali lagi, meskipun ini pun sudah saya bongkar habis ya, soal yang WA palsunya Dr. Tifa itu, dan itu sudah saya sampaikan. Jadi saya kira itu nggak perlu dibahas lagi. Dan kita tetap menyemangati, saya statement saja, kita tetap semangat dengan Kaos baru. Dr. Tifa, ya. Oh iya, karena Dr. Tifa itu teman-teman lihat, gue tetap semangat dengan bukunya, yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Nah ini, jadi ini adalah membedah otak, ya, membedah otaknya Jokowi. Ya, itu menunjukkan apa? Dr. Tifa tegar, ya, kemudian tetap concern sesuai dengan semangat, tetap istiqomah. Dan kalau hari ini dia datang memang tadi juga WA secara pribadi juga, Mas tolong sampaikan hari ini saya tidak mungkin karena harus menyelesaikan banyak hal. Iya, kita doakan disertasi doktornya Dr. Tifa di 2 tempat
itu akan lancar dan sukses, dan apa yang sudah dilakukan kemarin ketika melakukan bukan hanya kontemplasi tapi melakukan juga dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu juga akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya teman-teman semua. Jadi yang ingin saya sampaikan itu saja, maju terus untuk Troya ya, maju terus juga untuk Tokham, dan maju terus juga untuk teman-teman yang ada di Sumedang untuk Taka, karena kami prinsipnya tetap bersatu semuanya ya, termasuk juga dengan Pak Rizal Fadilah. Kemarin saya ketemu, kami bikin konten lucu-lucuan di Masjid UGM ya. Kemudian Mas Rostam saya ketemu ketika wajib lapor. Dr. Tifa saya ketemu langsung di sini sebelum beliau press conference soal WA. Jadi makanya kita bongkar soal WA itu clear banget. Dan teman-teman